Baik, sebelumnya selamat pagi Bu Suryani. Maksud dan tujuan saya kesini yaitu untuk mewawancarai Ibu terkait dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo. Sebelumnya terima kasih, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suryani karena telah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin berbincang sedikit mengenai kelompok wanita tani yang Ibu pimpin di Dusun Karangmojo ini. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit mengenai sejarah berdirinya kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo? Ya, pertama kali memang Bu Dukun juga menyarankan kalau kita harus membentuk kelompok wanita tani. Anggota kami berjumlah 20 orang, Mas. Dan sekarang ini aktif 14 orang. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pertama kali kita punya produksi telur asin dan merambah, dapat bantuan dari Kelurahan Purwomartani. Kita menanam timun baby, kacang panjang, dan sampai sekarang juga tetap bertanam cocok. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin saya ingin bertanya mengenai apa yang melatar belakangi terbentuknya kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo ini, Bu? Ya. Karena ibu-ibunya di sini banyak, bukan nganggur ya Mas, tapi waktunya agak luang. Jadi biar ibu-ibu itu punya kreatif, punya kelompok dan menghasilkan uang lah untuk kebutuhan rumah tangga gitu Mas. Terima kasih Bu. Lalu selanjutnya Ibu, saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara pembagian tugas dan peran antar anggota KWT ini, Bu? Ya. Pembuatan telur asin dibuat kelompok 1, 2, 3. Di saat dapat jadwal, mereka harus siap. Dan saat ini tidak cuma telur asin Mas, jadi kita mendapat bantuan ayam bahagia, ayam petelur, lele. Nah, mereka juga mendapat kelompok Mas. Jadi kelompok 1 mereka harus memberi makan, membuat telur asin dan panen gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai apakah kelompok wanita tani ini sudah bekerja sama dengan pihak lain, misalnya pemerintah, universitas atau badan swasta begitu, Bu? Tidak, kami cuma di DG-nya dengan Kelurahan Purwomartani aja. Terus ada Gapoktan, itu kelompok tani bapak-bapak gitu Mas, satu Purwomartani. Selanjutnya ini saya ingin bertanya mengenai tantangan, Bu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi kelompok dalam menjalankan kegiatan? Nah itu kadang ada iri ya Mas. Aduh, ada teman yang tidak bisa, malah berturut-turut seperti itu. Dan kita atau seperti saya ketua itu harus berangkat dan harus ada di situ gitu Mas. Itu tantangan terbesar saya mungkin. Baik, Bu. Selanjutnya ini terkait dengan cara Ibu ini ya Bu ya, bagaimana cara Ibu memotivasi agar anggota-anggota Ibu di kelompok wanita tani itu tergerak untuk terlibat aktif dalam kegiatan kelompok wanita tani? Ya kadang kita mengadakan pertemuan, kita adakan makan-makan lah seperti itu. Terus suatu saat kita adakan piknik untuk menarik ibu-ibu semangat lagi. Terus selanjutnya saya ingin bertanya mengenai apakah ada program pelatihan atau inovasi yang pernah diikuti oleh kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo ini, Bu? Ya,
BIMTEK Mas, kemarin bulan Juli itu ada BIMTEK olah pangan. Terus bulan September ada BIMTEK pertanian. Gitu. Selanjutnya, ini apakah ada manfaat apa yang paling dirasakan dari anggota maupun dari Ibu sendiri sebagai ketua sejak bergabung dalam kelompok wanita tani ini, Bu? Ya, kita juga belajar bersama-sama Mas, yang dulunya tidak bisa membuat telur asin, kami bisa. Diajari juga dengan Buduko pemasaran, cara memfoto produknya yang bagus begitu. Jadi kami juga belajar di situ Mas. Alhamdulillah kami bisa. Lalu terdapat pertanyaan mengenai perubahan sosial maupun ekonomi, Bu, yang mungkin nampak atau terlihat di masyarakat setelah adanya kelompok ini. Kira-kira ada tidak perubahan ekonomi? Perubahan yang seperti itu tidak ya Mas, karena juga hasil itu juga tidak untuk anggota semuanya. Kami dijadikan untuk kas, cuman kami tetap bisa merasakan beda sebelum ada KWT. Lalu juga saya ingin bertanya mengenai bagaimana pandangan Ibu sebagai ketua KWT ini mengenai peran perempuan dalam bidang pertanian. Ya, sangat bagus sekali karena sekarang juga di Pedukuhan ini ada Darwis. Kita gerakkan untuk menanam cabai, terong, tomat, dan sayuran yang lainnya. Jadi kita juga dari KWT membuat benih yang sangat banyak, kita bagikan ke dawis-dawis di Padukuhan Karangmojo. Jadi ibu-ibu sekarang sudah hebat semuanya. Baik, terima kasih. Lalu saya ingin bertanya mengenai harapan, Bu. Apa harapan Ibu untuk perkembangan kelompok wanita tani ke depannya? Harapan saya lebih terjamin ya Mas. Mungkin dari juga diperhatikan lah, mungkin dari anggota mungkin akan mendapatkan apa yang dia tanam, dia pelajari, mereka tetap di rumah mempraktekkan gitu Mas. Lalu saya ingin bertanya mengenai apakah ada pesan khusus, Bu, untuk generasi muda agar mau terjun ke bidang pertanian? Ya, karena sekarang juga pemerintah juga menggalakkan ada tani milenium, ya Mas. Pokoknya pemuda harus bisa bertani lah. Paling enggak belajar lah Mas. Karena sekarang kuliah juga ada pertanian ya Mas. Nah, seperti itu. Lalu saya ingin bertanya mengenai bagaimana proses perekrutan atau penerimaan anggota baru di kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo. Kalau anggota baru belum ya, karena kita dari awal cuma membuka link, monggo silahkan yang mau bergabung, tapi ternyata juga peminatnya nggak terlalu banyak, cuman itu ibu-ibu itu aja gitu Mas. Setelah saya bertanya sekian banyak, saya ingin bertanya mengenai apakah kelompok wanita tani ini memiliki struktur organisasi yang resmi, misalkan adanya bendahara, sekretaris, atau yang lainnya? Ada Mas, ya, karena ketuanya saya sendiri, terus ketuanya saya sendiri. Ibu Duko itu ada pembina, sekretaris Ibu Fitri Wulandari, bendahara Ibu Eka, terus humas Ibu Yatira, usaha Ibu Samini, keterampilan Ibu Lucia Suryani, pemasaran Ibu Nuryatini, produksi Eti Winarni, pertanian Ngatinem, dan yang lain adalah anggota.
selanjutnya saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kelompok untuk mengatur keuangan hasil usaha. Iya, yang lebih tahu adalah bendahara kami ya. Tapi kalau melihat keuangan pembukuan bagus sekali. Lalu juga saya ingin bertanya mengenai apakah kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo sudah menggunakan teknologi atau alat modern dalam menjalani kegiatan pertanian. Contohnya? Contohnya mungkin menggunakan bukan menggunakan ini Bu yang apa? Yang untuk menyiram tanaman yang menggunakan tabung tangki. Kami ya. Sudah pakai. Lalu juga sudah menyediakan semacam traktor atau apa gitu? Kita menggunakan jasa orang lain. Jasa orang kita lain. Belum punya. Ya. Lalu selanjutnya, pernahkah kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo ini mengikuti semacam pameran, bazar atau lomba produk pertanian? Iya, pernah. Itu di kecamatan, di Sleman, di lapangan Sleman sudah pernah. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atau konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan dari kelompok wanita tani ini, Bu? Ya, ibu-ibu semuanya sangat mendukung. Kita tawarkan juga di PKK yang membutuhkan atau ngersake telur asin gitu. Lalu dari dukungan dari keluarga ya Bu, baik dari suami, misalkan dari suami atau dari anak-anak dari anggota kelompok wanita tani ini, bagaimana dukungan dari keluarga terhadap aktivitas ibu-ibu di kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo ini? Ya, bapak-bapaknya mendukung sekali, terutama suami saya. Mendukung ya Bu. Ya. Lalu apakah kelompok berkontribusi dalam kegiatan sosial di desa, misalkan seperti gotong royong atau pertemuan antar RT atau RW atau semacamnya, itu ada nggak Bu? Ada. Contohnya seperti apa Bu? Kita terjun ke dawis. Jadi kita mencontohi atau mengajari cara tanam, cara menanam seperti cabai dan terong. Oh ya. Lalu apa target atau rencana jangka panjang dari kelompok wanita tani ini Bu? Targetnya tidak mulu-mulu Mas, pokoknya kita berjalan apa adanya dulu. Lalu menurut Ibu dari kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo ini, apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki dalam kelompok wanita tani ini Bu? Niatnya, pokoknya semangatnya jangan sampai kendor gitu saja Mas, itu aja. Lalu apa harapan Ibu terhadap pemerintah agar lebih memperhatikan kelompok wanita tani? Ya seperti memberikan dana, mungkin kalau seperti pertanian itu kan membutuhkan biaya dana yang banyak nih Mas. Ya pemerintah harus memperhatikan itulah. Tapi alhamdulillah di Kelurahan Purwomartani setiap tahunnya ada yang namanya Demplot gitu. Saya ingin bertanya Bu, Demplot itu apa Bu? Apa ya? Pokoknya bantuan dari pemerintah untuk menanam pertanian di KWT masing-masing gitu. Semacam pemberian subsidi dari pemerintah untuk keperluan KWT.
Lalu pertanyaan terakhir, apa pesan Ibu untuk masyarakat luas agar lebih peduli pada sektor pertanian, Bu? Ya, juga harus mengadakan seperti KWT ya. Kalau nggak di desa-desa itu nggak ada KWT, mungkin tidak ada yang pertanian ibu-ibu yang menanam bersama-sama, karena di Purwomartani itu KWT cuma ada 5 Mas, di Karangmojo, Bayen, Katisoka, Sanggrahan, sama Temanggal. Nah, harapan saya semuanya di pedukuhan masing-masing ada KWT. Ya, baik Bu, karena pertanyaan dari saya sudah cukup. Terima kasih banyak Bu Suryani atas cerita dan pengalaman yang sudah Ibu bagikan. Semoga kelompok wanita tani di Dusun Karangmojo yang Ibu pimpin semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat di Karangmojo. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu.